Aceh dengan pesonanya selalu menghadirkan daya tarik yang memukau. Bentangan alam, laut dan pegunungan, serta seni tradisi terjaga dengan baik. Beragam tari, beraneka macam nada, serta syair-syair yang dilantunkan memiliki makna yang tersirat dalam goresan tangan para pujangga, menjadi karya yang selalu ada. Dan takalon dalam sejarah yang lagi kagak pegale pujangga dengan hikayat mengenai ayat letan sejarahnya putaka maja le kata depu dalam sejarah nyo kemutua punting tabina kekayaan alam nyo seramo megah dalam sejarah jitaya ulua berkembang Islam rakan mutua dalam sejarah tarikh budaya wate geba Islam rakan mutua nyawa dakwah ngan seni budaya karena dia Aceh bere melupa urang ayah galak budaya nyokon kata kalon rada daerah berkembang lepahnya seni budaya laut dengan glik hati melimpah han poda pega nyo Aceh Raya lun ulang haba jino lun pegah jino lun kita tentang budaya bangsa mitu tapu tampo nyo kena pegah tente dakwah bak manusia menyongon seni hayu melupah je daerah gedeng banyak yang penting paling tak apa je daerah budaya bangsanya seni tutur Aceh bek lileh hai ayah mari mutuanya generasi tanya bina sino hangan tide rakan sinaro Bandung lagu tanyo nyoto hatu hangan muda budaya Aceh nyo berehan bago beku lahai ado tak tinggai di para karena seninyo rata no juntago cigo nengai ado hiburan bangsa identitas Aceh bereh betapa ko seni gedanya wajib tabina. Allah tak puja Allah oleh getanya bandum manusia selawat salam berbicara tentang seni tutur Aceh bagi kita semua kita ketahui yang bahwa ini sebuah media penyampaian yang efektif
Jadi makanya kita membaca sejarah-sejarah Aceh, apa saja yang timbul baik pun di saat kerajaan berkembang pesat, baik pun dalam peperangan, baik pun dalam kekacauan. Tentang seni tutur ini, syair atau musyair dalam bahasa Aceh ini tak punah sampai sekarang. Ini makanya mulai daripada sultan, kerajaan-kerajaan Aceh terdahulu, kita melihat ke belakang beberapa abad dahulu, Aceh berkembangnya Islam di Asia Tenggara, bahkan di seluruh pelosok Nusantara. Aceh tidak terlepas dengan dakwah-dakwah melalui syair, nadam dan berbagai macam yang namanya seni tutur. Maka oleh karena demikian kita melihat di banyak buku-buku hikayat-hikayat manuskrip Aceh yang tulisannya dengan Arab Jawi, sehingga perkembangan dan sejarah-sejarah kita baca sekarang masih ada. Misalnya ada sejarah Pasir, sejarah Perlak, dan juga sejarah Raja Sewujud. Jadi dalam seni tutur ini, menurut kita baca ini ada beberapa hal kategori. Ada yang dongeng, legenda, ada yang fiktif, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Ada juga yang benar, betul, misalnya sejarah Nabi. Ada juga yang sejarah-sejarah Aceh. Ada juga sastra-sastra Aceh yang dituturkan oleh penyair-penyair Aceh, membangkitkan semangat berperang dan juga membangkitkan semangat membangun. Bukanlah sayang je tukang gari, tak uhai aki oh kerja, kamu mereno sabo tradisi, menyohai aki kena bahmaja, bak generasi muda wajib tak peturi, menyohanai aki tinggal jih buta, buta ke tradisi dro wahai putih di yang terus dari luar negeri kaji mandumu bebena. Oleh sebabnya wahai aki nyo tuling nerapai wita puturi butigra. Seni bertutur di Aceh selalu berkembang sesuai eranya. Dahulu, pada masa Kesultanan, syair-syair yang dilantunkan lebih banyak mengisahkan tentang kehidupan Rasulullah yang dimaksudkan sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam. Dan pada masa perjuangan, syair-syair yang bergema lebih menggambarkan semangat untuk berperang melawan penjajah sebagai yel-yel pembakar nyali dalam mempertahankan tanah rencong. Dan pada masa pertengahan kemerdekaan Indonesia, syair-syair yang terucap lebih banyak menggambarkan tentang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan. Kalau kita berbicara tentang seni tutur di Aceh ini, mulai dari Kesultanan Aceh sampai sekarang ini tak punah. Walaupun zaman sudah berubah berganti, tapi generasi-generasi sebagai pewaris ini masih ada. Termasuk saya ini, seni tutur yang efektif, yaitu bisa menyampaikan pesan-pesan moral, bisa berdakwah, dan juga tokoh-tokoh seni tutur bisa juga menyampaikan pesan-pesan sponsor. Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat ke belakang lagi, banyak terdapat, misalnya di Belanda, kemudian di Malaysia ada Kampung Aceh, dan di daerah-daerah lain banyak hikayat-hikayat, naskah-naskah dulu yang tersimpan.
Jadi sehingga di situ kita melihat bagaimana hasil karya pujangga-pujangga awal. Seperti Hamzah Fansuri, itu tokoh penyair sufi yang begitu hebat, sehingga dengan syair-syairnya, syair perahu dan banyak syair-syair yang lain menjadi pedoman bagi kita semua dan menjadi bahan penelitian penyair-penyair baru sekarang. Kemudian banyak juga penyair-penyair yang dulu, misalnya ada Do Karim. Do Karim juga ke mana saja dia pergi juga bersyair, menyampaikan pesan-pesan apa saja dengan syair. Kemudian ada juga penyair-penyair Aceh, kita baca di sejarah-sejarah. Kalau nggak salah saya, misalnya ada Tunku Chi Pantai Kulu, juga para ulama-ulama seperti Tunku Chi Danau Abai dan para ulama-ulama yang lain seperti Abu Lam'u, kemudian Tunku Chi Diribai dan banyak yang lain-lain yang sudah membuat hikayat-hikayat yang dituturkan oleh masyarakat Aceh menjadi bermanfaat, baik pun di bidang agama ataupun di bidang-bidang pembangunan akhlak dan pembangunan dengan berbagai macam. Bukanlah sayang lon kalan campli di Muhammad di lam kebun raya. Ya Allah. Seni tuturnya wahai aki tabah tradisi yang luar biasa. Betul. Boga gatai para generasi putra ngan putri nyo anak bangsa. Da bedah laju dino hai aki ta pelajari kenebah bangsa. Kamu akaduha wahai putih di nyo kegata hai aki mu pulang tema. Monyo hanta temerna wahai putih di rugo hanta ki hai Abdul Hadi muda. Allah. Oleh getanya bandum manusia selawat salam berdua tiap-tiap syawa ke Nabi tanya yang tan mulia bacut mempegang kita orangnya Aceh desa go tentang budaya Allah. Seni tutur Aceh bere hai ado dakalan bago di Aceh Raya. Bukan le sayang tak boh giri kahana god lehi katupe subah. Bukan le sayang nyotan generasi kena bahlawi di pelung lampayang. Dan getanyo anak muda yang peduli. Wahai aki nyawa seni budaya. Kajadeh anak muda getanyo wasei menyotan seni dalam tubuh ganda. Bukanlah sayang lon kalan tiwa. Saya bakabada si di angkasa. Nyo seni tutur akan berdua ada kebalik indah tu maja. Betul. Nyuci pelajari dalam sejarah pakai bandarakan metuah luar biasa. Pun zaman dilihat tengku metuah nyawa tegu pertamang risalah dakwah agama. Maaf dudo dalam sejarah bagelit penjajah luar biasa. Man seni tutur tengku metuah je hikayat fisabilillah contoh jih nyata. Oleh sebabnya rakan metua nyobe eta kebah kena bah pusaka. Kau kata generasi muda mandum yang metua bedah jak papa. Tradisi bangsa. Hai Papua di yang metua.
Yo bergonta papa seni budaya Bek sampai gadoh gop-gop yang berkuah Tanyo di kebah gadoh di mata Nyo sini tutur hai Papua di yang mertua Di tea silepah sampo unang gerawa Jawa Di pa uranyo getanyo papa Betem upua mereno lancar Ya, berbicara tentang seni tradisi Aceh, seni tutur Aceh, memang seperti kita bilang tadi berbagai macam variasi. Karena Aceh ini ada beberapa daerah yang dialeknya berbeda dan juga seninya berbeda. Baik wilayah pesisir maupun wilayah tengah. Tapi kesemua itu kesimpulannya sama. Jadi misalnya ada penyair-penyair yang menjadi syahi di sebuah grup ataupun sanggar. Ini semuanya ada alat pendukung. Misalnya yang di depan kami ini ada rapai, ada surne kali, dan juga ada gendang. Ini adalah perkusi Aceh yang tidak mungkin kita pisahkan di dalam sebuah grup yang melantunkan sebuah syair. Ini hanya alat pengiring. Jadi kalau surne kali misalnya dari sebuah tari ataupun dengan sebuah lagu yang dilantunkan oleh penyair. Mungkin dari awalnya kayak tadi ada ralnya yang pertama, kemudian juga tuntun yang ditiupkan oleh orang yang main. Ini juga ada nadanya. Tapi kalau surne kali mungkin lebih nada tidak seperti musik-musik modern. Ini mungkin khusus harus kita buat kayak gini, nada apa, dan yang satu lagi nada apa. Begitu juga dengan rapai. Rapai ini sebagai alat pengiring. Misalnya ada rapai debus,
ada rapai geleng, ada juga rapai grimpeng, rapai pasir. Semuanya ada cara pukulnya. Misalnya bagaimana pukulan rapai debus, bagaimana pukulan rapai geleng, dan bagaimana liko pulo, ratu talo, dan sebagainya. Ini semua alat pengiring. Jadi kesimpulannya, sanggar kami ini grup Siang Sambako yang saat zaman-zaman modern ini juga kami sudah mengkolaborasikan alat musik dengan hikayat. Kalau dulunya misalnya guru kami Tengku Adenan PMTO, dia mulanya awal daripada memulai sebuah hikayat dan dia PMTO Malim Dewa pukul rapai dulu. Ya, ekstranya istilah pukul rapai, setelah itu baru bernyanyi atau mencairkan hikayat. Begitu juga kami sekarang misalnya ada pesan sponsor, ada pesan apa saja. Kami setelah bersyair, berhikayat, ini anak-anak muda dan ada yang sudah senior, akhirnya kami supaya penonton jangan bosan, jadi kami iringi dengan misalnya awalnya dengan surunai kali, kemudian diiringi dengan arapai dan gendang. Ini alat pendukung ini tidak mungkin kita pisahkan dalam sebuah seni tradisi. Dengan bismillah Allah tak puja, malam ngan uro benata ingat, tama selawut benar tip-tip syah, ke Nabi tanya dengan sahabat dan keluarga temaah duda, malam ngan uro sejahtera mehat. Para ulama yang najud sago, awai ngan duda gertanyo ingat. Ngan tulang Allah beglah but lenyo, tuleh harta. Awalnya saya tertarik dengan baca syair hikayat Aceh ini karena saya melihat nenek-nenek terdahulu yang suka membaca hikayat-hikayat yang bermanfaat bagi kehidupan maupun dengan adat-adat yang terdahulu. Jadi saya termotivasi melihat orang-orang tua saya yang membacakan hikayat-hikayat sampai-sampai turun-temurun. Jadi saya ingin melaksanakan dan melanjutkan turun-temurun agar adat tersebut jangan sampai punah dan jangan sampai putus pada zaman yang milenial sekarang. Menyebut megapang oleh harkat, pedubut lain musim. Kami sebagai penyanyi Aceh, kami sebagai pewaris menjadi sebuah kebanggaan dengan lahirnya penyair-penyair baru menurut zaman sekarang. Alhamdulillah Allah tak puja kakuh selusonyo etno haba sentang seni tutur Aceh berehan bago bedoh gedanyo jino pelara talake doa bak Tuhan sidro Aceh lesago maju agama maju budaya rata jetago penting baktanya buta pelara kru semangat rahmat mekado marwah tapua budaya bangsa. Kamu penyair Aceh gigih tim uro atanya mempako lam jujud masa.